Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat Rasi, di siang hari ini kita ketemu lagi di On Air Podcast Radio Rasi FM. Dan di siang hari ini kita ketemu dengan para pengurus Yayasan Al Hayat. Kita tahu bahwa Yayasan Al Hayat yang berada di Desa Melangasri, Pak, ya. Nah, ini bergerak di bidang apa ya? Bisa dibilang memuliakan anak-anak yatim piatu. Nah, kita kemarin sempat berkunjung ke sana terkait pengembangan, ya. Karena di dulunya kayaknya masih yang di depan itu, Bang, ya. Nah, sekarang kan sudah punya lahan, sudah mulai membangun gitu, ya. Dan di siang hari ini kita kehadiran ada Bapak Sunadi selaku Ketua Yayasan dan juga Bapak Komar selaku Sekretaris, dan juga ada dua ibu-ibu yang luar biasa. Mereka merupakan pengurus dari panti asuhan yang berada di Parang. Ada Ibu Supatmi. Iya. Ibu Supatmi dan ada juga Ibu Nita Sofi gitu pun, ya. Beliau merupakan pengurus panti asuhan yang berada di Sumber Dodol. Saya ke Pak Sunadi dulu dong, Pak. Nah, ini Pak Sunadi, ini perkembangan dari pada Yayasan Al Hayat sendiri yang di Melangasri seperti apa, Pak? Kegiatan kan mulai membangun lagi gitu. Nah, kemarin sempat untuk lantai dasarnya sudah, Pak, ya. Nah, ini seperti apa, Pak, untuk kedepannya pengembangan itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, donatur, masyarakat, pencinta, pendengar daripada Rasi FM. Ya, kami akan menyampaikan tentang perkembangan panti asuhan yang ada di Melangasri sebagai pusat daripada Yayasan Al Hayat Magetan. Bahwa beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah atas izin Allah dan juga partisipasi dari seluruh donatur Yayasan Al Hayat Magetan, dapat melaksanakan kegiatan pembangunan pantinya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini perkembangannya udah selesai lantai satunya, dan kami untuk ke depan ini akan melanjutkan pembangunan pantinya, yaitu di lantai 2 dengan harapan kalau pembangunan bisa selesai di lantai 2, nanti akan lebih banyak lagi anak-anak yang akan tinggal di panti asuhan Al Hayat Magetan. Kalau lantai dasar atau lantai 1 saat ini sudah difungsikan, kalau bangunan sudah tertutup rapi atau mungkin ada pembagian ruang gitu, Pak? Alhamdulillah sudah rapi, tinggal yang bagian depan, yaitu yang sebelah selatan, yaitu kami rencanakan untuk pembuatan terasnya. Ya, kalau untuk lantai satunya tinggal itu, nanti kalau udah selesai pembangunan teras bagian depan, kami akan melanjutkan untuk pembangunan di lantai 2-nya. Kalau difungsikannya sebagai apa di sana? Mungkin sebagai apa bisa bilang untuk tempat belajar mengajarnya atau gimana, atau sebagai pantinya? Jadi untuk lantai dasar ini sementara kita pergunakan yang pertama untuk kantor sekretariat, terus ruang belajar anak-anak yaitu TPA pagi, siang dan sore, dan juga pendidikan anak usia dini. Kita manfaatkan itu, sisanya itu untuk ruangan tempat tinggal anak-anak asuh, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan juga untuk paling belakang itu untuk dapur dan ruang pengasuh panti asuhan Al Hayat Magetan. Bapak, kalau yang tertampung di sana untuk belajar mengajar berapa sekarang siswa gitu? Kalau siswa yang mukim, istilahnya anak asuh panti itu baru 13 ya, yang di sana yang tinggal di panti asuhan Yayasan Al Hayat Melangasri. Terus untuk anak asuhnya, untuk PAUD-nya 8, untuk TPA pagi dan sorenya itu 60 anak. 60 anak, ya. Berarti lebih 80 siswa ya di sana yang saat ini melakukan 80, kegiatan belajar mengajar, baik yang tinggal maupun santri istilahnya yang belajar di sana. Bapak, kalau rencana peningkatan ke depan sendiri ke atas sendiri kapan mau dilaksanakan itu sejauh ini? Ini kami ya sebenarnya sesegera mungkin gitu, Pak. Jadi kami hari ini sedang mengumpulkan dana lagi, material lagi,
sehingga nanti bisa melanjutkan untuk pembangunan panti asuhan, sehingga kedepannya itu ya minimal anak asuh yang kami harapkan yang tinggal di panti asuhan Milang Asri saja itu minimal 20 anak. 20 anak minimal. Ya. Artinya buat Anda para pemirsa Rasi FM, ya mungkin Anda mau tergerak untuk membantu ya teman-teman yang berada di Yayasan Al Hayat, monggo bisa langsung datang Pak ya ke kantor di Desa Milang Asri ya. Kalau masih bingung mungkin ya di perempatan Terminal Milang Asri ya. Nah, itu ke timur berapa meter sih Pak? Itu ada 500 meter ya? Iya. Ya kurang lebih 500 meter. Iya. Kalau dari barat berada di sebelah kiri jalan. Sebelah kiri jalan. Kalau dari timur dari Madiun bisa sebelah kanan jalan atau di sebelah utara jalan itu Pak. Siap. Ya, betul. Nah Bapak kalau selain ini artinya untuk pengumpulan ya untuk anggaran peningkatan sendiri sejauh ini seperti apa nih Pak? Dihimpunnya dari mana atau mungkin ada teman-teman dari sahabat Rasi yang mungkin pengen membantu itu bisa kemana aja atau apa hanya cuma datang ke kantor atau mungkin kita bisa mengakses nomor yang bisa dihubungi atau nomor rekening yang bisa dibantukan seperti itu? Ya, jadi bagi para donatur atau masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk pengembangan panti yang ada di Milang Asri ataupun yang di cabang-cabang itu bisa langsung datang ke sekretariat Panti Asuhan Al Hayat Magetan ataupun bisa kalau repot nanti bisa transfer ke rekening Yayasan Al Hayat Magetan yaitu BRI dan juga Bank Jawa Timur. Iya. Nanti kita akan ini sahabat Rasi, nanti kita akan berikan deskripsi yang di bawah komentar nanti nomor rekeningnya berapa, kemudian linknya yang bisa dihubungi atau nomor telepon berapa nanti akan kita kasihkan untuk itu. Saya ke Pak Komar dong terkait pengembangan nih Pak. Ini kan rencana pengembangannya ada di seluruhnya 18 kecamatan gitu Pak ya. Nah sejauh ini seperti apa ini Pak untuk pengembangan panti asuhan daripada Yayasan Al Hayat sendiri Bapak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, penggemar Rasi FM yang saya hormati, untuk pengembangan panti asuhan Al Hayat, alhamdulillah saat ini kami baru 6 ya, baru 6 dari rencana kami 18 panti. 6 itu baru panti Waru Pusat ya, kemudian panti Ngariboyo, panti Takaran, panti Sumber Dodol, panti Farang dan panti Belotan. Yaitu baru yang bisa kami kembangkan saat ini. Ya untuk yang lainnya nanti menyusul ya sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya kita selesaikan yang sudah kami garap dulu itu. Kalau dari 6 panti ini berapa yang bisa ditampung anak yatim piatunya Bapak? Iya kalau per panti masing-masing 20 berarti kan 120 yang insya Allah kami bisa tampung. Itu program kami seperti itu minimal. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua, minimal 20 per panti. Berarti kalau misalnya kita ada 6 panti, 120 yang kita harapkan insya Allah. Minimal 120 lah yang kita ya minimal 120 ya. Pak kalau program apa aja sih apa bisa dibilang para yatim piatunya di masing-masing panti asuhan kegiatannya apa aja gitu? Ya tadi kalau di pusat sudah disampaikan bahwa untuk kegiatan di panti itu selain TPA, TPQ dan ada juga bimbelnya Pak. Itu untuk kegiatan pokok ya. Itu. Dan di masing-masing panti beda-beda. Ada yang mengkhususkan bimbel, ada yang mengkhususkan TPQ, ada yang mengkhususkan TPA dan ada juga yang tiga-tiganya ada gitu. Seperti yang di pusat itu sudah tiga-tiganya. Kalau di panti Sumber Dodol itu baru TPQ dan bimbel. Ya kalau di Parang mungkin juga seperti itu ya. Itu baru. Artinya ini apa ya bisa bilang layanan pendidikannya itu menyesuaikan kebutuhan yang ada di masing-masing daerah gitu Bang. Ya. Untuk kegiatan anak sekolahnya
Iya. Ya, kalau kegiatan anak sekolahnya sementara ini karena kami belum punya sarana pendidikan umum, jadi untuk anak-anak kami yang tinggal di panti ini masih sekolah di sekolah umum. Ya, ada yang di SMP terdekat tentunya ya. Ada yang di MIM, ada juga yang di MAN ya. Gitu. Semoga nanti diberi kemudahan untuk bisa mendirikan ya, amin ya rabbal alamin. Apa juga sekolah umumnya gitu, Pak. Ya, amin mudah-mudahan. Ya, ini yang pasti juga berkat bantuan jenengan semua ya, para pemirsa Rasi FM gitu. Nah, ya silakan nanti untuk Anda yang mau membantu teman-teman yang ada di Syayan Al Hayat, nanti akan kita berikan deskripsinya terkait mau kemana bantuannya, nomor rekeningnya berapa, kemudian narahubungi yang bisa dihubungi siapa, nanti akan ada di description di bawah tayangan ini. Nah, saya ke ini dong, Bu Supatmi Bun ya, selaku apa nih? Saya Ketua panti yang ada di Parang Bun. Ya. Gimana Bun? Sehat? Alhamdulillah sehat banget Pak. Semua santri juga sehat Bun, alhamdulillah. Insya Allah alhamdulillah semua sehat Pak. Karena cuaca Magetan sekarang panas banget. Luar biasa. Sawah saya saja kekeringan Pak. Ini mengekilkan suasana Pak. Ada candaan sedikit. Nah, moga-moga nanti segera turun hujan Bun. Amin. Meskipun ini baru gerimis aja Bun kemarin. Belum ya. Sama sekali. Belum di Parang ya. Belum sama sekali. Moga-moga nanti dikirim Bun yang gerimisnya dulu. Amin ya Allah, amin ya Allah. Bun, kalau di Parang sendiri apa yang dilakukan teman-teman atau Yayasan Panti Asuhan Al Hayat di Parang sendiri apa? Alhamdulillah, saya selaku Ketua Panti Asuhan Al Hayat Cabang Parang. Yang kami lakukan seperti panti-panti lainnya Pak. Dan yang kita bina itu kalau Bapak tahu itu ada 57. Wah, ini 57 nih. 57 anak panti binaan Pak. Belum ada yang mukim. Nah, semua di luar iya. Dan saya orang asli Parang. Untuk program selanjutnya ya seperti ada santunan. Kalau ada donatur yang mau datang ke panti atau kita mau datang ke rumah donatur, kita juga melayani seperti itu. Dan ada program saya itu sedekah Jumat Pak. Sedekah Jumat. Iya, ada lansia yang kita dan duafa yang kita santuni. Ada sedikit uang di amplop dan ada sembako itu. Ini sudah mencapai di kurang lebih 12 desa di catatan saya. Di wilayah Kecamatan Parang. Alhamdulillah semua sudah kita laksanakan program, dan ini kedepannya program di Panti Asuhan Al Hayat Parang itu akan buka TPA yang seperti dianjurkan oleh Bapak Pembina dan Bapak Sunadi khususnya lah itu. Ada kebutuhannya memang TPA di sana sangat di organ dibutuhkan untuk ini. Iya. Itu. Iya. Butuh banget Pak. Iya. Bun, kalau selain itu tadi mungkin apa ya bisa bilang untuk kegiatan untuk ngaji. Itu jam berapa sih Bun? Kalau anak-anak juga sekolah di tempat. Kalau contoh doa bersama itu kita mengikuti jalur anak-anak sekolah pulang sekolah Pak. Gitu. Jam 4 sore kalau ada donatur yang minta doa bersama itu ada. Terus kita di panti sendiri itu juga ada. Yuk kita ada tergantung permintaan donatur dan program saya di Panti Parang itu tergantung kita. Yuk kita adakan doa bersama dan santunan seperti itu. Itu pasti 1 bulan sekali Pak. Kadang 2 bulan, 1 bulan itu pernah 3 kali. 3 kali ya. Santunan alhamdulillah pernah. Ada tergantung juga dari animo masyarakat gitu ya. Benar sekali Pak. Siap. Bun, kalau di sana artinya apa ya bisa dibilang mayoritas dari apa namanya teman-teman atau anak didiknya gitu. Nah, ini untuk orang tuanya profesinya apa sih Bun? Yang dimaksud? Yang kan banyak anak-anak, ada 57 anak. Iya. Ini kalau profesi orang tuanya apa nih Bun? Profesional anak. Nah, pekerjanya. Oh, profesi orang tuanya. Nah, itu ada yang enggak punya bapak, ada yang tani lah profesinya. Yo semuanya di bawah Pak itu. Kalau di lansia itu sangat suka saya itu, karena saya bisa tahu langsung itu loh keadaan beliau-beliau yang kita santuni setiap sedekah Jumat itu macam-macam. Banyak orang tua yang ditelantarkan anak-anaknya, itu real Pak, nyata banget di depan saya itu. Itu yang sangat menyentuh saya sehingga kenapa saya mau terjun ke Al Hayat ini.
Itulah sedekah Jumat itu Pak, Masya Allah tabarakallah, itu luar biasa, mengena di hati pribadi khusus saya sendiri itu, Masya Allah itu. Ya mungkin artinya kalau bantuan nggak seberapa banyak, tetapi sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, sangat. Nah Bun, kalau teman-teman mungkin dari pemirsa Radio Rasi FM podcast kita kali ini mungkin pengen berpartisipasi di dalam kegiatan jenengan untuk santunan, sebenarnya ini mesti kemana Bun untuk alamatnya Bun? Yang di Parang sendiri loh ya? Iya. Panti Asuhan di Parang. Kalau untuk donatur yang mau berpartisipasi bisa melalui rekening salah satunya bisa saya menjemput Pak. Kalau ada telepon itu bisa saya menjemput, bisa langsung datang ke panti. Kalau pantinya lokasinya di mana Bun? Yang dekat SDN Parang 3, dekat KUA, Ngepeh Parang. Oh gitu. Jadi buat Anda yang lokasinya atau berdomisili di Parang dan sekitarnya gitu ya, pengen berpartisipasi dalam kegiatan Al Hayat untuk memberi santunan maupun kegiatan lainnya, Anda bisa langsung datang ke kantor panti asuhan yang ada di Parang gitu Bun ya. Iya. Nah, itu di depan KUA. Depan KUA. Ini kayaknya paling mudah deh ya. Iya ini. Kalau nggak tahu di Parang mana, tanya depan KUA yang mana gitu, Kecamatan Parang Bun ya. Atau Anda bisa langsung memang ke kantor pusatnya atau di Al Hayat yang ada di Melang Asri. Gitu. Di sebelahnya Bunda Supatmin aja Bunda Nita Sofi. Beliau merupakan pimpinan panti asuhan di yang Sumber Dorol. Ini Bu, Sumber Dorol paling sering bikin kegiatan ini Pak ya. Iya kan Bun ya? Iya benar. Saya sampai sudah 4 kalau nggak 5 kali. Oh pernah ke sana? Nggih, sering. Oh, nggih. Mengikuti kegiatannya Pak Komar itu. Nggih, kula mawon yang pangkling. Kalau di Sumber Dorol berapa Bun yang saat ini mungkin yang bergabung di panti asuhan Sumber Dorol untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Al Hayat gitu kan? Anak-anaknya? Iya anak-anaknya. Anak-anak yang mukim itu sebetulnya dulu tuh 4. Terus yang 2 ini kan berhubung sekolahnya itu di dekat panti pusat. Itu masih kadang-kadang pulangnya ke panti pusat gitu. Terus sekarang yang mukim di sana itu ada 2. Terus untuk acaranya yang di sana itu ya sama kayak panti-panti lain. Itu yang wajib itu santunan setiap bulan itu 1 kali, itu untuk anak yatimnya. Kadang-kadang kalau misalnya donatur itu pas banyak yang masuk itu bisa 2 kali. Terus untuk santunan lansia itu biasanya kita ngantar ke rumah-rumah. Kita itu minta data ke perangkat setempat gitu. Misalnya di desa mana kita ke perangkat minta datanya lansia, jompo atau duafa yang betul-betul membutuhkan gitu. Kalau yang untuk itu kita tidak mengundang, tapi kita yang ngantar ke sana gitu. Kalau yang untuk anak yatim sendiri itu kita undang ke panti Al Hayat itu. Itu yang tercover berapa desa di sana Bun? Desanya? Berapa desa? Artinya kan ada yang santriwatinya dari desa di luar Sumber Dodol gitu. Oh, kalau desa sendiri kurang tahu. Oh gitu 17 ya. Ya 17. Itu kalau pas acara santunan anak yatim itu biasanya kita ngundangnya dari 9 desa. Nah, artinya yang tercover 9 desa itu ya. Itu. Gitu ya. Itu kurang lebih anak yang kita undang itu 60 anak gitu setiap bulannya. Kalau yang stay atau yang tinggal tadi ada 2? Yang tinggal tadi ada 2. Itu memang tinggalnya di kantornya situ? Iya, tinggalnya di panti situ sendiri. Itu. Tapi sekolahnya masih tempat umum? Sekolahnya masih di tempat umum, karena mungkin yayasan kami belum punya sekolahan sendiri. Iya. Gitu. Itu kita doakan moga-moga nanti dipermudah. Amin. Punya sekolah sendiri gitu ya. Artinya pengembangan pendidikan akan lebih mudah kalau punya sendiri. Bun, kalau kegiatan harian, nah ini biasanya ngapain sih, mulai jam berapa? Kalau harian itu kita ada TPA sama bimbel habis maghrib. Kalau TPA itu diikuti oleh anak panti sendiri, juga anak luar kampung sekitar gitu. Condongnya itu ke seneng yang ke bimbel itu, jadinya alhamdulillah itu ramai gitu. Iya. Ada nggak cuma ngaji, PR di sekolah bisa dikerjain di situ? Iya itu. Soalnya kalau ngerjakan PR di rumah biasanya ini agak malas gitu. Kalau sama-sama di panti kan ada guru bimbelnya gitu. Semangatnya ada gitu. Iya, ada semangatnya. Yang ditanya juga bisa menjawab. Kalau orang tua banyak bingungnya gitu. Nggih, siap. Terima kasih banyak Bunda Nita. Saya kembali ke Pak Sunadi dong. Pak Sunadi, selain bisa dibilang pendidikan untuk TPA, untuk belajar mengajar di bimbel dan sebagainya, kemudian santunan. Ini kan ada program kayak pelatihan gitu Pak ya kemarin. Bahkan saya sempat mengikuti
ada untuk budidaya ikan dan sebagainya. Kalau pelatihan sendiri apa nih Pak yang dilakukan untuk bisa ya teman-teman yang ditampung di Al-Hayat akhirnya bisa mandiri gitu setelah lulus gitu? Atau mungkin Pak Omar? Kalau untuk program, memang kita ini punya program itu untuk keterampilan kepada anak-anak ya. Wabil khusus ya, anak-anak yatim yang tinggal di panti terutama, ya juga ya anak-anak asuh kita yang di luar panti. Itu kita ya punya program untuk keterampilan mereka. Ya seperti halnya kita pernah punya program itu misalnya untuk cukur rambut, potong rambut, ya budidaya ikan, terus yang kaitan dengan medsos juga digital gitu kan, itu punya program seperti itu. Ya mohon doanya biar bisa terlaksana program itu sehingga anak-anak itu ya benar-benar kita sesuai dengan moto kita gitu kan, ya menyayangi mereka gitu kan. Terus mencintai mereka istilahnya, ataupun memandirikan mereka, ya kan istilahnya setelah mereka itu purna asuh istilahnya kalau yang tinggal di panti ya, atau mungkin yang di luar panti itu tamat SMA atau sederajat itu bisa langsung untuk bekerja. Ya harapannya ke sana. Jadi pas dengan moto kita. Nah berkait dengan itu saya lanjut, yaitu kaitannya dengan program wali yatim. Ya, jadi wali yatim itu harapannya anak-anak itu setelah diberikan istilahnya santunan melalui wali yatim tadi, ya anak-anak dana yang terkumpul di rekening mereka itu nanti bisa dimanfaatkan. Di antaranya kalau mereka nggak mau melanjutkan kuliah, ya kan bisa dipakai untuk modal atau tambahan modal usaha. Nanti sasarannya ke sana. Karena dari awal sudah diberi pelatihan gitu ya, mandiri gitu ya. Mungkin bisa memelihara ikan, ada peralatan, mungkin bisa membuat elektronik karena kita sempat ketemu Pak yang kemarin bikin jam atau yang digital kayak gitu ya. Siap. Betul. Bapak, saya jelaskan dulu kepada para pemirsa Radio Rasi bahwa Yayasan Al-Hayat ini punya yang namanya program wali yatim, di mana ini sahabat Rasi ini bisa membantu ya program daripada Yayasan Al-Hayat yang mempunyai anak didik gitu ya. Ini dibukakan rekening Pak ya setiap siswa. Nah nanti dari para donatur, nah ini satu bulan berapa Pak? 100.000 ya? Ya 100.000 ya per anak ya. Jadi donatur itu bisa istilahnya satu donatur bisa mempunyai beberapa anak yatim. Tapi anak yatim cuman dapat satu donatur. Ya, jadi nggak boleh lebih. Ada satu anak yatim itu akan mendapat satu donatur, di mana setiap satu bulan itu ada dari jenengan itu biaya pendidikan 100.000 yang akan dikumpulkan ya. Ini setelah kumpul di nomor rekening siswa sendiri gitu Pak ya. Nah, nanti setelah dihitung lulus gitu nah ini bisa dibilang beasiswanya itu baru diberikan gitu ya. Yang jenengan bantukan setiap bulan 100.000 tadi gitu ya. Nah, buat Anda ya kalau mau berpartisipasi terhadap program wali yatim bisa mengambil 2-3 anak atau berapapun gitu Pak ya. Sejauh ini berapa anak yang sudah ini Pak menjadi wali yatim di sana gitu? Ya. Jadi untuk sementara ini data yang kita punya itu 176 anak ya. Sementara nanti bisa bertambah. Nah, yang punya buku rekening itu baru 104 anak yang udah ada rekeningnya. Yang sudah ada wali yatimnya itu baru 64 anak. Jadi yang punya rekening aja itu masih kurang 40 anak yang belum ada wali yatimnya. Itu monggo donatur kalau kepengen tinggal dipilih aja dari 40 anak itu siapa ya kan. Monggo nanti datanya akan kami sodorkan plus nomor rekeningnya sudah ada. Ya tinggal donaturnya yang belum. Gitu. Jadi buat Anda para pemirsa Rasi FM, Anda bisa langsung datang Pak ya ke kantor yang ada di Melang Asri gitu. Nah kalau memang pengen membantu
biaya pendidikan para anak asuh ya dari Al-Hayat ini. Mereka sebenarnya yatim piatu atau gimana itu Pak bisnisnya? Kalau yang punya data itu yatim atau yatim piatu. Jadi nggak ada bapak atau nggak ada bapak ibunya. Kalau yang piatu nggak masuk. Siap. Nah buat Anda kalau pengen membantu ya masa depan mereka ya, ini monggo langsung datang aja ke kantor yang ada di Melang Asri nanti gitu ya. Yang pasti buat Anda yang pengen mengetahui atau pengen dapat informasi, silahkan aja nanti di scroll ke bawah. Kita nanti akan tampilkan informasi terkait Yayasan Al-Hayat yang ada di Melang Asri, baik nomor telepon maupun nomor rekening dan juga siapa yang bisa dihubungi gitu. Nah terakhir dong Pak Komar, ini kalau program yang saat ini dijalankan sendiri ya, terutama untuk pengembangan pendidikan dan juga untuk kemandirian daripada anak-anak yatim piatu yang diasuh oleh Al-Hayat, seperti apa nih Pak? Untuk programnya seperti yang tadi disampaikan ya, itu ada program pelatihan tadi. Ya, program pelatihan tadi sudah kita godok, tinggal pelaksanaannya. Nah, ini untuk tempat ya, insya Allah ini ada donatur kita yang dari Panean, beliau akan mewakafkan tanahnya. Ya, insya Allah nanti akan kita pakai untuk kegiatan program pelatihan, karena ini lokasinya di pinggir jalan raya ya, Panean Jabung. Ya, mudah-mudahan dengan wakaf yang akan diberikan oleh Bapak donatur kita ini nanti akan bermanfaat untuk kemaslahatan anak-anak yatim nantinya, seperti BLK gitu ya, balai pelatihan atau apa gitu? Iya, pelatihan ya. Tadi yang sudah disampaikan program pelatihan kuliner, program pelatihan pangkas rambut, program pelatihan digital ya, dan mungkin dari donatur atau dermawan yang punya keahlian lain ingin ikut serta membesarkan Yayasan Al-Hayat, monggo. Nah, kami nanti akan menampung keahlian tersebut untuk disampaikan kepada anak-anak ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa terlaksana ya. Gitu. Nah, buat Anda para pemirsa Rasi FM, kalau punya skill atau Anda punya keterampilan gitu ya, ini boleh aja kok berdonasi kepada teman-teman di Al-Hayat, karena Anda bisa mengajari ya para penghuni panti asuhan yang ada di Al-Hayat sana untuk bisa belajar sesuai dengan kemampuan atau kreativitas yang Anda punya. Bisa potong rambut Pak ya? Ya, bisa. Bisa potong rambut. Kalau punya Anda itu yang paling mudah. Gitu. Yang paling mudah. Dan pasti laku ya, paling mudah, tidak ada potong rambut, tidak ada yang menganggur itu ya. Mudah, ringan dan menghasilkan. Atau punya keahlian mungkin kuliner, memasak ya, atau kuliner monggo. Anda boleh mengajari mereka agar setelah lulus nanti ya, karena lebih fokus ke pendidikan sebetulnya Al-Hayat nih Pak ya. Karena pendidikan utamakan gitu Pak ya. Karena dengan pendidikan orang bisa meraih masa depan gitu Bang. Nah, Anda silakan aja berdonasi, itu tidak harus harta atau uang dan sebagainya. Keterampilan Anda itu juga akan sangat membantu daripada anak-anak yang berada di Al-Hayat sana gitu Pak. Siap. Bapak closing statement dong Pak. Harapan jenengan untuk kedepannya Al-Hayat agar para pemirsa Radio Rasi tahu nanti Pak. Ya, harapan kami ya dari Yayasan Al-Hayat, tidak ada satu pekerjaan pun yang sia-sia. Artinya jangan lewatkan kebaikan kita untuk kebaikan orang lain, dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik ya, karena kebaikan itu akan dikenang sepanjang masa. Itu dari kami. Mungkin dari Pak Ketua. Pak Sunadi mungkin ada tambahan? Ya. Jadi yayasan itu adalah sebuah lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah sebuah lembaga yang sangat penting juga, karena negara pun, ya negara kita itu ada departemen khusus yang menangani masalah sosial, yaitu Kementerian Sosial, dan itu sampai turun sampai ke kabupaten. Berarti masalah sosial ini adalah masalah yang sangat penting yang harus kita ikut berpartisipasi ya, bersama-sama tentunya
ya dari donatur, masyarakat, dan juga kami sebagai sebuah lembaga. Dan alangkah baiknya kalau itu dilakukan secara bersama-sama, ya. Jadi yayasan itu tidak akan ada artinya tanpa ada dukungan dari seluruh masyarakat yang ada. Jadi di sini kita mengutamakan bagaimana kita ya sebagai sebuah lembaga dan juga yang mengurus di dalamnya itu ada sebuah kebersamaan, sehingga apa yang menjadi pekerjaan kita ini akan lebih cepat selesai, cepat istilahnya dirasakan hasilnya, dan tentunya bermanfaat. Nah sejauh ini Pak, dengan dinas sosial ini seperti apa interaksi dengan dinas sosial, atau mungkin ada program sempat dilakukan gitu dengan dinas sosial? Alhamdulillah setelah Yayasan Al-Hayat Magetan mendapatkan akreditasi dari Kementerian Sosial Pusat, alhamdulillah kami langsung bergabung di forum LKSA yang ada di Kabupaten Magetan, dan langsung disarankan oleh Dinsos Kabupaten Magetan untuk mengajukan biaya pemakanan anak-anak yang ada di panti. Ini lagi proses, Pak Koco. Jadi mohon doanya mudah-mudahan bisa cair sehingga kebutuhan anak-anak itu bisa terbantu ya dari dinas sosial. Ada baru proses, belum deal ya? Lagi proses, ya. Ya, lagi proses pengajuan, betul. Semoga dinas sosial juga melihat tayangan ini, Pak. Semoga nanti dipermudah deh untuk apa? Untuk prosesnya gitu, ya. Agar juga teman-teman di Al-Hayat juga terbantukan. Artinya dengan membantu teman-teman di Al-Hayat, Anda sudah mempermudah perjuangan mereka, dan tentunya akan lebih banyak lagi nanti anak-anak yang bisa ditampung, ya, kemudian diajarin dan lain sebagainya dari program di Al-Hayat sendiri, gitu, Pak. Ya. Ya. Dan terakhir kalau boleh nambah, kami umumkan juga kepada seluruh donatur dan juga masyarakat yang ada, mungkin ada tetangga atau mungkin kenalan, saudara gitu kan, yang benar-benar yatim atau yatim piatu, terutama yang usianya SD gitu loh Pak. Ya monggo bisa menghubungi panti asuhan terutama yang di Al-Hayat Milang Asri, dan juga kalau memang lokasinya berdekatan dengan panti-panti yang ada, itu bisa juga tinggal untuk di dekat panti yang ada di cabang-cabangnya. Saya sampaikan Pak bahwa bagi Anda para pemirsa Rasi FM yang melihat tayangan ini, mungkin ada tetangga Anda, saudara Anda ya yang mungkin yatim atau yatim piatu gitu ya. Nah nanti silahkan nanti bisa menghubungi teman-teman di Al-Hayat. Yang pasti selain di Milang Asri ada 6 panti asuhan lainnya ya yang ada di kecamatan. Anda bisa menghubungi mereka. Insya Allah nanti dari para yang berada di yayasan ini bisa membantu mereka, terutama pendidikannya Pak ya. Siap, terima kasih banyak Pak kehadirannya di studio Rasi ini. Semoga perjuangannya semakin banyak anak-anak yang bisa dibantu. Amin. Dan yang pasti dengan pendidikan tadi anak-anak akan masa depannya juga lebih cerah gitu. Dan bagi Anda yang turut serta pengen terus membantu program-program dari Yayasan Al-Hayat ya, nanti silakan langsung datang ke kantor mereka yang berada di Milang Asri atau langsung ke kantor-kantor panti asuhan yang ada di 6 kecamatan tadi. Anda bisa melihat nanti sekali lagi di bawah tayangan ini di komen, nanti akan kita sertakan biodata maupun nomor-nomor penting ataupun nomor rekening yang Anda bisa akses untuk membantu teman-teman yang ada di Al-Hayat. Sekali terima kasih Bapak kedatangannya, semoga sukses terus dan semangat terus untuk berbuat kebaikan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.